Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, senang jumpa lagi dengan saya di sini di channel terindah Suyadi Notes. Sudah 2-3 hari saya tidak mengupload sebuah berita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita atau sebuah kabar yang cukup mengembirakan bagi kita semua, khususnya bagi para pendidik ataupun para pengajar di sekolah ataupun di perguruan tinggi, karena kita akan mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah para pemirsa channel terindah yang saya banggakan sekalian, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita melanjutkan keterangan ini tentang bantuan subsidi upah bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Artinya adalah ini khusus bagi para tenaga pendidik dan guru ataupun dosen yang masih bersifat honorer. Nah, bagaimana keterangannya, berapa jumlah besarannya, dan jangan lupa untuk selalu tinggalkan dulu komen, kemudian like, lebih utama share video saya ini agar memberikan manfaat kepada kawan-kawan kita semua. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel terindah Suyadi Notes ini, karena dengan subscribe yang Anda lakukan itu berarti telah turut membantu membangun dan mengembangkan serta menumbuh kembangkan channel saya ini untuk berbagi kepada kita semua. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Oke, baiklah para pemirsa semua channel terindah yang saya banggakan, pada tahun 2020 hingga 2021 ini kabar gembira yang kita dengarkan adalah bahwa besaran bantuan subsidi upah bagi para tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus non PNS atau honorer di lingkungan Kemendikbud ini akan diberikan besaran sejumlah Rp1.800.000 per bulan. Tentunya ini dikhususkan bagi para mereka yang honorer yang gajinya masih di bawah 5 juta rupiah. Di bawah 5 juta rupiah, saudara-saudara. Kalau yang sudah bergaji atau mendapatkan penghasilan 5 juta ke atas, ini tentu tidak mendapatkannya lagi. Perlu diketahui, saya mengupload video ini bukan berarti saya termasuk dalam kelompok ini, karena alhamdulillah saya sudah berada di atas ini, walaupun cuma 5 juta lebih sedikit, tapi saya tidak mendapatkan lagi yang Rp1.800.000 ini per bulannya merupakan subsidi. Oke, baiklah, yang pemerintah rencanakan itu ada sekitar, atau jumlah yang eksak di sini pemerintah mencanangkan ada 2.034.732 orang para calon penerima bantuan subsidi upah. Ingat, katanya adalah upah, bukan gaji. Artinya ini tidak sifatnya permanen. Ini ditalangkan atau dicanangkan untuk mengatasi pandemi COVID yang sedang berlangsung hingga saat ini. Jadi untuk membantu perekonomian para tenaga honorer di lingkungan Kemendikbud ini, pemerintah memberikan subsidi Rp1.800.000. Syarat dan ketentuannya nanti Anda bisa lihat langsung di linknya berikut ini, karena syaratnya ada banyak, sudah yang jelas Anda bisa mentelusurinya. Saya di sini menceritakan mengenai jumlahnya serta besaran uang yang akan diterima.
Untuk kita ketahui bahwa dari 2.034.732 orang itu yang terdiri dari pertama untuk dosen perguruan tinggi negeri dan juga dosen perguruan tinggi swasta yang akan menerima sebanyak 162.277 dosen. Coba saudara-saudara kita bayangkan, dari 162.272 dosen, 77 dosen ini akan mendapatkan subsidi Rp1.800.000 per bulan. Setelah dikalkulasikan, ternyata terdapatlah jumlah sebesar 292.098.600.000 rupiah. Itu untuk para tenaga dosen di PTN dan PTS di seluruh Indonesia yang tentu akan menerima seandainya semua persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi. Seandainya belum, mungkin akan masih mengalami kendala dan yang bersifat teknis yang perlu kita atau para honorer penuhi. Oke, kemudian untuk yang kelompok kedua itu ada sekitar 1.632.832 tenaga guru dan pendidik pada satuan kerja pendidikan negeri dan swasta yang ada di seluruh Indonesia. 1.600.000 lebih orang atau tenaga pendidik yang akan mendapat bantuan subsidi upah sebesar Rp1.800.000 per bulan kalau syarat dan ketentuannya dipenuhi. Setelah saya cari-cari, ternyata muncullah dana sebesar atau 1.632.832 orang dikali 1.800.000, maka muncullah besaran sebesar, ini saya menyebutnya saja susah ini, 2.947.600.000 rupiah. Ini sebuah angka yang fantastik. Ini hanya khusus untuk para guru dan pendidik di satuan kerja pendidikan negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Coba kita teruskan lagi kepada yang bagian ketiga. Untuk tenaga perpustakaan, para tenaga laboratorium, dan juga tenaga administrasi yang masih berstatus honorer, baik di swasta maupun di negeri. Jumlahnya adalah 237.623 orang di seluruh Indonesia. Jika kita kalikan dengan 1.800.000 per bulan, maka muncullah dana 427.721.400.000 rupiah. Nah, ini muncul. Jadi kalau kita total semua penerima khusus untuk para tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang berstatus non PNS hanya di lingkungan perguruan tinggi dan guru-guru di Indonesia di lingkungan Kemendikbud tahun 2020 ini, yaitu berjumlah 2.034.732 orang. Maka kita dapatkan jumlah total uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 3.642.571.600.000 rupiah. Ini suatu jumlah yang fantastik yang akan dikeluarkan oleh pemerintah per bulan. Kalau ini dikalikan minimalnya setengah tahun ke depan, kita bisa bayangkan akan mendapat jumlah yang luar biasa dari biaya khusus untuk subsidi upah. Dan yang saya bahas pada kali ini khusus hanya tenaga kependidikan di Kemendikbud saja. Dan yang perlu kita ketahui adalah atau memunculkan sebuah pertanyaan, khususnya untuk di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, jumlah yang fantastis ini
dikeluarkan oleh pemerintah dengan sebuah niat baik untuk merecovery kondisi Indonesia, khususnya perekonomian Indonesia yang telah memasuki pada masa resesi. Resesi yang timbul ini diakibatkan karena pandemi COVID yang hingga saat ini masih mewabah. Dimulai dari bulan Maret 2020 kemarin. Dan pertanyaannya adalah, dari manakah pemerintahan bisa mengalokasikan dana sebesar itu yang per bulannya hanya dari satu sisi ini aja saja dulu. Dan tentulah ini merupakan suatu kerja yang luar biasa bagi pemerintah kepada kita semua, khususnya rakyat Indonesia, terutama bagi para penerima bantuan ini, untuk kita saling menjaga dan saling menghargai, serta mari kita sama-sama mendukung program, khususnya program pemerintah ini. Terlebih saya menyampaikan ini tidak ada tendensius bahwa saya masuk ke dalam daftar ini, dan secara kebetulan sekali mungkin dan alhamdulillah saya tidak termasuk dalam dosen swasta yang mendapat bantuan subsidi upah, karena saya tidak memenuhi kriteria ini. Akan tetapi bagi sahabat semua yang mendapat peluang seperti ini, silahkan untuk segera mengalokasikan waktunya untuk mensinergi, untuk mengetik tautan sehingga Anda semua bisa terdaftar dan realisasi dari janji pemerintah atau rencana pemerintah ini bisa terwujud bagi diri Anda semua. Dan tentu mungkin akan terdapat sejumlah kesulitan-kesulitan ataupun keterlambatan-keterlambatan yang akan dijadikan untuk khususnya untuk pencairannya ini hanya masalah teknis saja. Dan saya sangat yakin bahwa memang pemerintah melakukan ini semua demi kebaikan masyarakatnya, asal syarat dan ketentuannya dipenuhi. Tentu nanti ketika ada kesulitan di lapangan, ada birokrasi yang tersendat, ini tentu Anda harus mencari jalan keluarnya, boleh dengan cara melaporkannya ataupun dengan cara-cara yang akademis, cara-cara yang akal sehat sehingga tidak menimbulkan kerusuhan pada diri Anda sendiri dan juga pada penyelenggara yang memberikan bantuan ini. Jumlah yang sangat besar ini saya yakin dan percaya pemerintah kita bisa mencarikan dananya, ya, asalkan suasana Indonesia tetap kondusif dan hiruk pikuk di luar, hiruk pikuk dimanapun yang Anda rasakan, bahwa yakinlah itu hanya merupakan sebuah riak-riak kecil yang memang telah disusun oleh alam, memang harus ada yang seperti itu, dan kita akan berhasil melewati ini semua. Dan khusus bagi para dosen serta tenaga kependidikan yang ada di Indonesia yang berjumlah 2.034.732 orang ini, mari segera lengkapi syarat-syaratnya sehingga Anda bisa mendapatkan bantuannya ini, sehingga seolah perekonomian kita akan berlanjut. Tapi sebagai suatu catatan besar bagi kita bahwa ini bersifat sementara, jangan dijadikan andalan sehingga Anda jadi malas-malasan, karena ini sifatnya sementara. Maka bantuan dari pemerintah ini ada batasnya, karena dana yang dikeluarkan ini juga merupakan dana yang dari APBN, sehingga tidak mungkin dia akan dikeluarkan secara ini, karena ini merupakan taktis atau dana taktis dari pemerintah untuk berusaha untuk merecovery resesi yang saat ini sedang melanda, khusus bagi mereka yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Oke, syukuri apa yang telah atau apa yang sedang akan Anda lakukan, syukuri apa yang telah pemerintah usahakan untuk kebaikan kehidupan perekonomian bangsa kita, khusus di bidang pendidikan. Dan insya Allah di bidang-bidang yang lainnya juga akan berjalan secara maksimal, sehingga ke depannya kita bisa kembali kepada sebuah kehidupan normal, kita kembali bisa bertegak pada diri sendiri, tegak pada kemampuan diri sendiri, dan tidak menggantungkan diri hanya
hidup dari subsidi. Demikianlah, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.